karena idgham biguna. Karena hukumnya idgham biguna, gitu aja. Kenapa may yaqulu hukumnya idgham biguna? Karena ada huruf idgham biguna itu yang bertemu dengan nun mati. Dibalik. Karena nun mati jadi mundur memang. Iya, pengen maju. Karena nun mati bertemu ya. Tak itu nah. Dibalikun, mundur. Karena ada nun mati bertemu Iya. Ini jalan bisa jadi mundur ya. tapi eta bagus terobosan baru eta. Nah eta entak lihat kamu di dangke. Udah kita lihat aku aja. Mudah-mudahan ya Kang wasilah ngajar jadi tager ya. Jadi tager mulyangna, batukna. Amin. Maksudnya supaya bisa ngopi deh gitu sudah. Baik Eca. Tadi kata Febri karena ada nun mati bertemu Ya. iya. Kenapa nun mati bertemu iya idgham biguna? Karena idgham biguna itu memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Itu namanya jaga sembung bawa gitar, kagak nyambung jereng. Jadi pertanyaan kemana, jawaban kemana? Itu bukan jawaban yang dibutuhkan dari sebuah pertanyaan tadi. Kenapa nun mati bertemu iya hukumnya idgham biguna? Jadi ngobrol tapi nggak bukan ilmu. Mudah-mudahan menangkap jalan ngaji ya. Amin. Gunain makan. Ayo, karena Huruf ya adalah huruf idgham. karena ia termasuk. Oleh karena idgham biguna huruf 4 kan ya, Iya. maka butuh kata termasuk. Ya, karena ia termasuk salah satu dari huruf idgham biguna yang 4 gitu. Coba ungkapkan atau jelaskan bacaan yang benar tentang idgham biguna menurut ilmu tajwid. Bacaan yang benar tentang idgham biguna menurut ilmu tajwid, jelaskan. Ceritakanlah. Lu bisa ngejelaskan. Biguna bukan bilaguna. Biguna menurut tajwid memasukkan nun mati ke haraf ega ke huruf idgham biguna. Contohnya Yang ada di mana tuh? Yang ada di depan. Oh, di depan. Contohnya main ya. Jadi bacaan yang benar tentang idgham biguna menurut ilmu tajwid adalah nun matinya atau tanwinnya tetap tanwin bawahnya. Nah, tapi ada contoh pelebaan nun mati temannya. Nun matinya atau tanwinnya wajib atau mesti dimasukkan ke dalam huruf idgham biguna yang ada di hadapannya gitu. Terus apa perbedaan antara idgham biguna baik. Sekarang berikan contoh idgham bilaguna. Mil rabbihim. Mil roro tapi ya. Nunnya, nun matinya masuk ke ro, tapi ro-nya jangan ditahan. Tapi ro-nya harus ditafkhimkan, ditebalkan. Mil rabbihim. Mil rabbihim. Jangan mir rabbihim. Nah, kadang-kadang sok aya perhatikan yang khutbah Jumat dialamin Al-Qamariyah masih didengungkeun. Kadang-kadang idgham bilaguna masih didengungkeun. Kita padahal salah teh. Seperti kia mil rabbihim atau yubayil lana eta teu meunang. Sebab nu mati bertemu lam idgham bilagun. Jadi ulah digunakan ulah tahan lamna yubayil lana. Emang sih ngeunaheun di entut tapi kan salah. Jadi buat apa bacaan enak kalau salah gitu. Yang bagus kan bacaannya benar tapi enak juga gitu. Jadi dalam ilmu tajwid yang diutamakan bukan enak atau tidak enaknya, tapi benar atau salahnya. Itu benar yang diutamakan. Baik, mil rabbihim apa hukumnya? Idgham bilaguna. Kenapa, Cak? Karena huruf ro adalah satu dari
karena huruf ro adalah salah satu dari huruf hikum bilaguna. Itu untuk pertanyaan berikutnya, kejauhan, lewat. Pertanyaannya gimana? Tadi kan mil rabbihim, apa hukumnya tadi? Isgom bilaguna. Ya, kenapa itu bilaguna? Mil rabbihim. Karena nun mati bertemu dengan huruf ro. Nah itu Salah satu dulu. huruf hikum bilaguna. Udah aja cukup karena nun mati bertemu Ro. ro. Nanti pertanyaan berikutnya baru jawabannya itu. Kenapa nun mati bertemu ro hukumnya idgham bilaguna? Karena roh termasuk huruf idgham bilaguna. Nah, karena ro termasuk huruf idgham bilaguna. Ada berapa huruf idgham bilaguna? Ada 2, yaitu lam dan ro. Cukup ya? Cukup ya? Si cenuting kan nanti. Akang sebenarnya mah justru pada melah, tapi upami terus masuk ke area ngajar ya udah hanyut akang. Kamu tadi stop mah terus ya. Mudah-mudahan ya apa yang kita bahas pada hari ini dapat diterima dengan baik, dapat dipahami dengan baik, dapat dicerna dengan baik sehingga benar-benar menjadi tambahan ilmu buat kita lah ya. Dan bermanfaat ilmunya ya. Amin. Baik. Nah untuk besok hari Ahad ya, hari Ahad biasa baca Quran lagi, Quran, meneruskan hanca. Jadi Pada subuh kan ya? pada subuh kalau sama ulah kabarangan deui. Siap. Insyaallah. Jadi payahan nabah tiba-tiba urang kudu iya. Ya cuma tergantung niat orang sih. Kamu niatnya hayang udang ya udang. Gitu. Usahakan kalau bisa besok pada subuh. Jadi bahkan bagus nama. Bagusnya itu kalau memang memungkinkan, kalau memang bisa dan bisa mah usahakan. Kalau bisa subuh berjamaah dialami gitu. Jadi begitu beres sholat subuh berjamaah, beres wiridan, beres doa, kurang langsung ngaji. Di suasana masih kena, dikit pikiran dia masih kena cerah, gitu, masih kena caraang lah gitu, masih kena tikis lah gitu. Dan kita harus merasa rugi kalau kita ketinggalan sholat berjamaah. Karena dari sholat fardu 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, yang paling besar pahala sholat berjamaahnya subuh. Padahal subuh cuma 2 rakaat. Masih lebih banyak zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 1 rakaat. Tapi kenapa ini subuh yang bilangan rakaatnya sedikit 2 rakaat, tapi pahalanya mengalahkan ini semua? Nah itu ada keistimewaan waktu subuh, istimewaannya luar biasa. Dan orang-orang yang sholat subuh berjamaah itu disaksikan oleh para malaikat. Malaikat menyaksikan itu, menyaksikan. Nah, kalau bisa mengusahakan, ya usahakanlah sholat subuh berjamaah dialamin, habis sholat subuh baru kesini gitu. Ya jangan bisa sholat subuh berjamaah enggak apa tuh minimal enggak apa minggu sampai lagi tuh belajar. Biar ada perubahan lah. Jangan dari tahun ke tahun begitu terus, minta perubahan. Nah kita nggak akan berubah kalau kita nggak berusaha. Kan kata Allah dalam Al-Quran, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga mereka sendiri mau merubahnya. Lah kalau kita nggak ada kemauan untuk merubah ya, Allah mau ngerubah gitu. Nah, yang kedua, keistimewaannya, apalagi kalau sholat berjamaah ikut wiridan. Karena ada hadis yang mengatakan begini, man sholat subha summa jalasa liyad Allah ta'ala yu'tihillahu ta'ala fil firdausi safina qasran minat jahab wal firdoh. Itu kata Nabi. Jadi barang siapa setelah sholat subuh berjamaah kemudian ikut zikir, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya surga Firdaus. Dan di dalam surga Firdaus orang tersebut oleh Allah akan dibangunkan 70 istana mewah yang terbuat dari emas dan perak. Nah ini kita udah dikasih bocoran sama Rasulullah, ini keuntungan luar biasa. Masa kita nggak merasa tertarik untuk meraih keuntungan tersebut? Lah logikanya begini, ketika kita mendapatkan kabar ada keuntungan di dunia, kita kan ingin meraihnya dengan cara apapun. Masa ini Allah
Apa Rasulullah sudah ngasih bocoran keuntungan tentang di akhirat, kita nggak tertarik gitu. Tentu akan menjadi penyesalan di akhirat, sebab kita hidup bukan hanya di dunia, hanya sementara. Sanajan Bung Har kumage tetap ujung-ujungnya marawat. Bung Har maot, ujungnya pangkat tinggi tetap maot ujung-ujungnya mah. Nah, kita jadi jangan hanya sekedar pandai mencari keuntungan dunia, tapi kita nggak pandai mencari keuntungan akhirat. Padahal di akhirat selama-lamanya kita hidup, gitu kan? Abadan. Ya abad abidin lah. Abad abidin lah. Gitu. Ya ini mah sedikit lah gitu ya. Mudah-mudahan termotivasi lah. Jadi kalau bisa usahakan khusus setiap hari Ahad, jadi ngajinya setelah subuh, jangan kesiangan, dan usahakan kalau bisa berjamaah jarang, ya kan? Karena barang siapa yang sholat berjamaah, maka dicatat pahalanya sama dengan pahala sholat sunnah sepanjang malam. Orang ngelamun, kalau kita sengaja ingin sholat sunnah sepanjang malam, nggak berhenti sampai datang subuh, nggak mungkin kuat, ya kan? Boro-boro sholat sunnah sepanjang malam, tarawih 20 rakaat, orang terkuat kan? Banyak yang bocor. Apalagi ini sholat sunnah nggak berhenti sepanjang malam, dari mulai ibadah isya sampai datang waktu subuh, nggak berhenti, nggak kuat lah, pasti nggak kuat. Tapi pahala yang besar tersebut itu akan diberikan oleh Allah kepada orang yang sholat berjamaah. Jadi kita berpikirnya sederhana lah. Jadi berpikirnya begini, pola pikirnya, sudahlah kita tahajud nggak bisa, gitu. Nah, paling tidak kan kita berusaha untuk subuhnya berjamaah. Ya, tahajudnya nggak bisa nih. Ya, paling tidak subuhnya berjamaah. Karena dengan berjamaah subuh kita akan dapat pahala seperti itu. Pahala sholat sunnah sepanjang malam. Apalagi ikut wiridan. Kemudian habis wiridan ngaji, waduh luar biasa itu. Itu keuntungan mulu di akhirat ya. Dan itu keuntungan semuanya akan dibuktikan oleh Allah di akhirat, di surga. Bukan sekarang, saat kebuka nanti surga. Sekarang kita di dunia lagi diuji oleh Allah. Sabaran kita dalam beribadah sejauh mana nih, gitu kan? Membuktikan kita apa istilahnya ketaatan kita kepada Allah. Ya, akan mohon ya kalau kita masuk setiap hari Ahad, berjamaah, ikut wiridan, ikut berdoa. Jadi dapat doa juga dari akang kan. Lain doa-doa bakal libat atau dulu doa marah sungguh kita doa terbaik yang notabene kalian belum tentu apa doa akang lalu dibaca kabeh tak mau cukup 2 jam. Entah akang ini termasuk iyo non wiridan ngeselkeun batu lila banget panjang. Jadi mau anu kuat kan nuturkeun akang lamun teu biasa mah entah kan anu sok wiridan bae berapa orang. Karena alhamdulillah ini maya santri suka ikut gitu. Alhamdulillah kita alhamdulillah. Bahwa palingin Mang Anda paling opat kurang, tapi alhamdulillah Allah kirim santri. Kuasa Allah berkah akan istiqomah, Bang. Alhamdulillah akan senang banyak dari ikut wiridan habis subuh. Tapi tambah deh gua aranjir, tambah banyak lagi. Alhamdulillah akan tambah senang gitu kan. Ya minimal kalau kita belum bisa menyenangkan guru dengan sesuatu yang sifatnya materi, ya menyenangkan guru dengan melaksanakan nasihatnya lah. Sama aja itu juga. Sudahlah kita belum bisa menyenangkan guru dengan sifatnya materi, nasihatnya itu gini. Kapan kita mau berbuat baik sama gurunya? Nah, guru nama Otman deh. Mudah-mudahan yang bisa dipahami ya. Baik. Untuk pelajaran tajwid hari ini cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirnya mari kita tutup pengajian kita hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya.
raji atafatayyaji ratal alamin ya uhailal judi wal karami rabbi bangfana bi barakatihim Allah wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim Allah wa mu'afatihim minal fitani Rabbana zidna ilman nafi'a mal hidayah Rabbana zidna mal barokan yakin alil ta'atika Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qaulana waj'al lana waziran min ahlina waj'alna lil muttaqina imama Allahumma inna nas'alukal barakah fi hayatina fid dunya wal akhirah Allahumma yassir lana umurana min umuri dunya wal akhirah Allahumma rzuqnal fahma wal ilma wal hikmah wal aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana zidna ilman nafi'a mal hidayah Rabbana ighfir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li abaina wa ummahatina wa a'mamina wa ammatina wa ajdadina wa li auladina wa li ikhwanina wa li akhwatina wa li qarabatina wa li ustadina wa li muallimina wa liman ahsana ilaina wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati la ya'iminkum wal amwat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbik bilana amin. Terima kasih. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.